Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga Sakinah Al-Fatih TV. Subscriber Al-Fatih TV tetap setia dengan kami dan tidak bosan-bosannya untuk menonton kami dan juga tidak skip iklannya. Ya, supaya kita tetap semangat nih ya. Nah, alhamdulillah kali ini saya masih ditemani dengan Ustadz Salman Abu Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini agak berat nih ucapan salamnya Ustaz nih, karena memang berat mau dibahas ini Ustaz. Bukan berat badan. Nah, ada pertanyaan Ustaz ini yang saya dapatkan dari penggemar kita Keluarga Sakinah. Ini tentang angkat tema tentang konflik mertua dan istri. Ya kan kebanyakan memang yang konflik itu istri dan mertua, bukan suami dengan mertuanya ya. Tapi kebanyakan itu istri dan mertuanya. Nah, dia mengatakan bahwa apa yang harus dia lakukan ketika ada terjadi konflik antara dia si istri ini dengan mertuanya. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, jadi pertama kita lihat dulu ya, apa penyebab konflik itu bisa terjadi antara mertua dengan menantu perempuan. Ya. Biasanya pertama si mertua ini ketika dia punya menantu perempuan, itu kan otomatis perhatian anak laki-lakinya itu berkurang. Ya, sehingga ada yang cemburu terhadap menantu perempuannya. Yang kedua, ada anak laki-laki sebelum punya pasangan, sebelum punya istri, penghasilannya itu diserahkan kepada ibunya. Ya, saat setelah menikah, penghasilan itu diserahkan ke istrinya. Nanti istrinya yang ngasih ke mertua. Nah, ada mertua biasa tidak suka seperti itu. Dia maunya dia tetap yang pegang penghasilan anaknya, nanti dia ngasih ke menantu perempuannya. Iya ya, cemburu. Jadi ada banyak sebab sih. Tapi dua hal itu yang paling dominan ya kalau kita lihat di dalam hubungan keluarga. Itu si mertua merasa kekurangan perhatian. Dan yang kedua, si mertua merasa menantu perempuannya ini mengambil alih apa yang sebelumnya menjadi milik mertua. Jadi ini biasanya jadi landasan konflik pertama saja. Jadi landasan, walaupun ini tidak diungkap Ki. Ya, karena biasanya kan mertua itu tiba-tiba marah gitu kan. Ini kerjanya cuma japa-japa saja. Tidak masak. Apalagi kalau ia problematika masih tinggal di rumah mertua, ini tidak nyaman. Ataupun juga kadang-kadang mendengar mertua ngomel-ngomel, tapi bukan dia dimarahi, istri marah, tapi merasa dia kena gitu. Nah, ini bagaimana harusnya seorang istri itu mengatasi hal-hal yang seperti itu ketika ada konflik yang kecil tapi sudah bisa menjadi riak-riak? Ya, jadi yang pertama si perempuan ketika belum menjadi pasangan ya, belum menjadi istri, itu tentu tidak harus hanya mengenal calon suaminya. Dia juga harus mengenal keluarga suaminya. Karena dia tentu berinteraksi tidak hanya dengan suami. Dia juga akan berinteraksi dengan mertua, berinteraksi dengan saudara-saudara iparnya kan. Iparnya itu saudara-saudara dari suaminya, harus mengenal betul. Dia harus siap menerima kekurangan suami, bukan kekurangan pada pribadi suami, tapi kekurangan juga pada keluarga suami. Iya, karena tidak semua calon mertua itu memiliki sifat yang baik, ya tidak semua memiliki mental yang baik. Sehingga ketika berumah tangga nanti dia mendapatkan ternyata mertuanya itu memiliki sifat yang mudah marah, mudah cemburu, mau mengatur, ya dia sudah harus siap dengan keadaan-keadaan seperti itu. Tapi sambil dia berkomunikasi dengan suami, bagaimana mertua ini tidak mengintervensi terlalu dalam hubungan rumah tangga anaknya. Jadi sang istri itu tetap harus ada komunikasi yang baik juga sama mertua Ustaz ya. Terkait hal itu dan mengenali. Nah, kalau misalnya bagaimana saya bisa mengenali calon mertua karena saya ta'aruf Ustaz. Sama istri sama suami saja Nah, baru sebentar ini kan ada kasus begini tetap. Nah, apakah ada waktu khusus
yang dilakukan oleh calon suami yang tadinya ta'arufan, dia tidak hanya ta'arufan sama calon suaminya, tapi juga harus ta'arufan juga sama. Ya, dalam kondisi sekarang ya, dengan banyaknya konflik menantu dan mertua, maka sebaiknya calon-calon istri itu ta'arufan dengan suami, bukan hanya mengenal pribadi suami, tapi mengenal keluarga suami. Betul. Ya, calon mertua dan calon-calon iparnya. Maka proses ta'aruf itu sebaiknya lebih panjang ya, untuk keadaan sekarang ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena adanya keluarga yang berantakan itu disebabkan karena salah satu sebabnya intervensi mertua atau ketidaksiapan menantu perempuan terhadap karakter mertuanya gitu. Jadi kalau ta'arufan tidak hanya laki-laki yang datang ke rumah perempuan, sebaiknya perempuan juga datang ke rumah laki-laki untuk melihat ya apakah keluarga suaminya ini baik, layak untuk diterima. Kalau secara mental dia tidak siap, ya sebaiknya tidak usah dilanjutkan itu. Tidak usah dibilang iya lanjutkan ke proses berikutnya saja. Nah, jadi betul-betul perempuan ini harus memperhatikan hal-hal yang tidak hanya di calon suaminya, tapi juga di mertuanya. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi Ustaz, di yang pertama tadi, kita masalah cinta ini yang dibagi, akhirnya mertua cemburu. Nah, sebagai istri kok dong, apa nih yang harus dia lakukan supaya juga perhatiannya anaknya ini suaminya ini tidak berkurang dari Kalau si mertua merasa perhatian anaknya itu berkurang, maka si istri yang harus menutupi, menantu perempuan yang harus menutupi. Jadi menantu perempuan tadi harus memberikan perhatian yang lebih kepada mertua perempuannya, sehingga si mertua tadi tidak merasa kekurangan perhatian, kekurangan cinta dari anaknya, tapi itu sudah nanti ditutupi oleh menantunya. Kemudian yang lain, bahwa si menantu itu harus menjalin hubungan dengan mertua, hubungan layaknya anak terhadap orang tua. Betul. Jadi tidak dibedakan nih ibu kandung sama mertua, semuanya ibu ta. Ya, secara perasaan harus seperti itu. Jadi orang tua suami itu sudah menjadi orang tua dari istri. Jadi istri harus menempatkan posisinya sebagai anak di hadapan mertuanya, sehingga kalau hubungannya seperti itu, maka insya Allah ada apa-apa mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Karena banyak konflik di ranah mertua sama istri, ya istri sama mertua. Itu akhirnya mertua bilang, bunti mau paling kawin lagi ya. Kawin lagi. Ya suaminya nggak suka. Ya gitu saja. Jadi akhirnya ya ketika terancang ini masalah hubungan ini, ya mertua itu kan bisa saja memang karena menantu perempuan ini yang punya sikap yang tidak bagus. Karena kan kita tahu betul di tengah-tengah masyarakat kita, ada memang dari awal sebelum menikah, ada memang calon-calon istri itu yang sudah punya niat yang buruk, ya, bahwa nanti kalau dia menikah dengan si A itu, maka dia tidak ingin suaminya itu dikendalikan oleh ibunya, oleh mertuanya. Ini tentu sesuatu yang tidak baik, karena bagaimanapun suami itu, ya, anak laki-laki itu harus lebih taat kepada ibunya daripada kepada istrinya. Itu. Jadi ketaatan seorang anak laki-laki itu ke ibunya ya? Ibunya, sedangkan kalau istri ketaatannya kepada suaminya. Itu yang utama. Itu yang harus ditahu porsinya dia. Karena nantinya juga si istri itu kan jadi ibu tuanya juga. Iya, nanti dia juga akan menjadi ibu. Dia juga nanti akan menjadi mertua kan? Iya. Jadi itu yang harusnya, bahwa ini akan jadi circle yang lain bahwa akan merasakan juga hal yang sama. Nah, kalau bagaimana ya kalau yang kedua, Ustaz? Masalah nafkah nih, kan yang bikin cemburu lagi tadi pada dasarnya adalah pembagian yang tadinya suami punya atau masih bujang, gajinya dikasih sama ibu, sekarang pindah ke istri semua. Nah, sekarang maunya mertua itu ya saya semua mau, nanti kasih istri, saya kasih istri. Nah, bagaimana? Kalau di sini memang si orang tua, ya, dalam hal ini adalah ibu, itu harus juga paham bahwa ketika anak sudah punya istri, anak itu memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Betul. Sehingga si mertua perempuan atau mertua pada umumnya itu harus sadar betul tentang hal ini, bahwa tanggung jawab nafkah menantu dan cucu-cucunya nanti berada pada anak laki-lakinya, atau ada pada suami sang istri dan ayah dari cucu-cucunya itu. Sehingga tidak boleh lagi mertua itu berharap penghasilan anaknya itu dipegang semuanya oleh mereka. Ya,
itu sebaiknya mertua harus memahami itu. Mertua harus memahami itu. Dan ketika istri tahu kalau memang suaminya dulu sering kasih ke ibunya, nah ini istri posisinya seperti apa, Ustaz? Kan seperti ini, si anak itu ketika punya penghasilan dia masih wajib, artinya punya penghasilan, punya keluarga, punya istri dan anak, tanggung jawab menafkahi orang tuanya tidak lepas. Ya, jadi tetap dia bertanggung jawab menafkahi orang tuanya, sehingga harus tetap dikasih nafkah. Nanti kita lihat polanya, apakah anak langsung yang ngasih orang tuanya atau menantu yang ngasih mertuanya, dilihat. Mana yang lebih disuka oleh ibu? Kalau ibu lebih suka anaknya yang kasih ke dia, itu dikasih. Tapi kalau dia lebih suka menantunya yang kasih, menantu. Atau kalau dua-duanya ngasih, boleh. Jadi dilihat saja polanya siapa yang ngasih, baru kemudian orang tua atau mertua itu merasa senang, ya kan? Kalau misalnya menantu yang kasih dia merasa tersinggung, kayak dia yang kasih, maka sebaiknya jangan menantu yang ngasih, harus lewat suami itu. Berarti memang harus ditahu bagaimana sikap orang tua kita juga terhadap ini ya, masalah-masalah yang hal sepele itu bisa kan jadi ada orang yang tidak peduli dari mana, yang penting ada dikasih, dari anak atau dari menantu sama saja. Tapi ada yang sebenarnya dia tidak terlalu butuh pada uangnya, dia butuh pada perhatian anak, kasih sayang. Iya. Jadi agak tersinggung ketika menantu yang kasih. Jadi dia merasa kayaknya uang saya punya anak ini dipegang semua oleh menantu saya. Bagaimana nanti anak saya makannya, apanya, itu kan muncul biasa kekhawatiran yang tidak berdasar pada orang tua atau pada mertua. Jadi ini kan masalah teknis saja ya. Nanti dilihat sesuai dengan karakter mertua dan orang tua masing-masing. Ini menariknya bahwa kita di Elfati TV itu diberikan solusi-solusi praktisnya, Ustaz ya. Tidak hanya sekedar teori-teorinya, tapi praktisnya bagaimana kita bisa membagi keluarga kita itu ya sakinah mawaddah warahmah. Nah, konsen kita tadi kalau misalnya mengenal mertua, mengenal mertua. Jadi ini apakah harus menjadi hal kewajiban itu, Ustaz? Kalau menantu itu mengenal mertuanya lebih dalam, Ustaz? Apa sudah jadi kewajiban bagi seorang menantu istri perempuan itu mengenal ibu mertuanya? Kalau mengenal secara dalam tidak menjadi wajib, tapi afdolnya dikenal ya, supaya nanti ketika berumah tangga tidak muncul hal-hal yang bisa berefek terhadap keluarga ya, atau hubungan suami dan istri itu. Jadi tidak menjadi afdoliyahnya. Ya, afdoliyahnya seperti itu, supaya nanti ketika menjadi menantu dia tahu sikap yang seperti apa yang harus dia perbuat terhadap mertuanya. Apakah mertuaku dia orangnya keras cara bicaranya, agak lembut, ini kan juga harus diperhatikan masalah teknis. Iya. Kalau misalnya kan begini, taruhlah antum ya nikah dengan orang Jawa kan? Betul. Ya berarti nanti istrinya orang Jawa kan, dapat mertua orang Makassar. Dengar mertua ngomongnya besar, itu kan orang-orang Jawa pada umumnya dikira orang sini marah atau diusir, padahal itu menjadi karakter, volume saja, itu kan hanya volume suara. Ada yang kaget dengan volume. Jadi memang perlu untuk mengenal karakter, sekalipun tidak wajib, tapi afdolnya ya saling mengenal. Jadi itu yang menjaga hubungan, karena tadi saya berkatakan di rumah tangga itu kecil-kecil saja masalah yang kita abaikan, itu bisa jadi konflik yang besar. Ya, bisa bahkan kayak kasus, kalau saya pernah mengalami itu kayak ikan cakalang gitu, bisa jadi konflik pada masalah ikan. Dan itu ya itu tadi bisa kalau kurang perhatian, apalagi komunikasinya kurang, akhirnya jadi konflik. Nah, Ustaz, terakhir apa tips ini terkait atau bisa jadi catatan kita di pembahasan ini tentang istri dan mertua? Ya, untuk para istri ya, yang pertama dia harus melihat bahwa mertuanya itu adalah orang tuanya. Dan yang kedua, suami itu sebelum menjadi suami dari dia itu menjadi anak dari mertuanya, dibesarkan, dididik ya oleh mertuanya, sehingga tidak boleh melihat mertua itu sebagai saingan atau musuh di dalam kasih sayang ya. Iya, justru istri itu fungsi istri di satu sisi adalah membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Itu. Ini yang luar biasa poinnya. Jadi istri itu punya tugas utama ya,
itu membantu suaminya jadi anak yang soleh. Anak soleh. Untuk iya, mertuanya. untuk mertuanya. Bagaimanapun mertuanya itu koro-koroannya atau segala macam, dia harus tetap terima bahwa itulah keadaan mertua. Iya, karena kalau istri, seorang perempuan menjadi istri yang taat kepada suaminya, suami nanti akan mendapatkan ridho dari orang tuanya, dan istri akan menjadi sebab orang tuanya nanti masuk surga. Iya, karena ketaatan dia kepada suaminya dan kepada mertuanya. Inilah indahnya, dan semoga teman-teman El-Fatih TV, penggemar El-Fatih TV, keluarga Sakinah bisa mempraktekkan hal-hal yang sederhana ini dan diamalkan untuk keluarga yang lebih sakinah, mawaddah warahmah. Syukran atas penyampaiannya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di program berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dan viral-viral ya tentunya. Saya Zulkifli, saya Salman Abu Sifa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.